Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dengan Om Rifkan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat aplikasi MovieDB yang telah kita buat sebelumnya. Di video terakhir itu kita sudah berhasil menampilkan Discover Movie dan kita sudah membuat widgetnya seperti ini. Nah, di video kali ini tuh kita akan membuat eh, untuk tampilan sialnya ini, atau nanti di sini itu kita akan menggunakan pagination dari service ini. Kan di service ini itu sudah menyediakan pagination. Di sini kita bisa mengambil data berdasarkan page yang kita mau, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat satu buah file. Di dalam folder page ini saya namakan movie pagination page.dart. Di sini saya menggunakan stateful widget. Saya beri nama movie pagination page. Oke, seperti ini. Untuk paginationnya itu nanti saya akan menggunakan third party dari Flutter pagination. Saya akan menggunakan infinite scroll pagination ini. Package ini juga sudah direkomendasikan oleh Flutter-nya itu sendiri. Jadi saya akan menggunakan ini untuk menampilkan pagination di aplikasi kita seperti ini. Nanti kita baca aja dokumentasinya. Terus selanjutnya itu saya akan copy lalu saya masukkan ke dalam pubspec YAML-nya. Ini Flutter pub get. Oke. Sip. Ini kita hapus, kita ganti menggunakan material yang ini. Oke. Sebelum saya menampilkan di sini, saya harus menambahkan satu function di provider kita yang ini. Ini kita close aja. Di sini saya akan menambahkan satu buah function yang bernama void get discover with paging. Oke, seperti ini. Memerlukan konteks juga. Konteks. Dan untuk functionnya itu kurang lebih sama seperti ini. Kita copy saja yang ini sampai di sini. Oke, sampai di sini. Saya copy, saya paste di sini. Ini kita tambahkan asynchronous. Lalu di sini itu tidak memerlukan loading, karena untuk loadingnya itu nanti dihandle oleh package pagination yang ini. Nanti secara otomatis itu dia akan handle kalau datanya error, kalau datanya loading, atau kalau datanya sudah berhasil diambil, seperti itu teman-teman. Ini juga kita hapus saja seperti ini. Selanjutnya itu kita bikin functionnya di sini. Kita baca dokumentasinya. Di sini dia itu membutuhkan paging controller. Kita copy aja paging controller yang ini. Lalu kita paste di sini. Error karena dia belum diimpor oleh
Oke, untuk item yang ini itu kan kita sudah membuat modelnya tadi. Kalau di aplikasinya kita itu namanya movie model ini. Movie model ini yang akan kita tampilkan ke dalam list tersebut. Makanya nanti di tipe yang ini, item type yang ini kita isi dengan model kita, sedangkan PK ini adalah untuk page keberapa. Kan tadi di requestnya itu kita harus mengisi page berapa yang akan kita ambil, nanti page-nya itu kita ambil dari sini. Jadi di sini kita isi aja movie model seperti itu. Untuk first page-nya itu kita ambil page pertama, lalu selanjutnya itu di sini dibilang ini functionnya, kita bikin functionnya ini tapi kita buat di dalam provider kita. Di sini membutuhkan PK, jadi di provider kita yang ini, di sini saya tambah satu properti, saya beri nama required, saya beri tipe integer, namanya itu page. Oke, nanti page ini yang akan saya panggil di sini. Lalu kalau kita baca di dokumentasinya itu kalau datanya, jadi logikanya kalau di sini itu dia mengambil itemnya itu dari remote API-nya, lalu dia cek kalau ini sudah page terakhir atau last page. Kalau last page itu dia langsung aja return itemnya. Tapi kalau dia belum last page, maka dia akan mengembalikan, dia akan mengatur di kontrolernya itu append page. Di sini dia berikan new item, lalu dia setting next page-nya di sini. Nanti kita akan increment aja karena kita akan mengambil satu persatu halamannya. Ini append last page, di sini append page, seperti itu. Yang di setting itu adalah pegging controller yang ini. Jadi di provider kita itu juga membutuhkan pegging controller. Pegging controller seperti itu. Kalau datanya gagal biar aja seperti ini. Kalau datanya berhasil itu kita ikuti logika yang dibuat oleh function yang ini. Pertama kita ambil listnya. Kalau berhasil itu kita cek apakah dia sudah last page. Jadi nanti kondisinya itu seperti ini teman-teman. Pada saat kita ambil data dari server, kembalikannya itu kan ada result. Result ini ada page sama result. Setiap result itu berjumlah 20. Kita hitung aja di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, 20. Jadi logikanya setiap kita mengambil ke endpoint the movie ini, kita akan dikembalikan 20 buah item begitu. Jadi kita anggap kalau servernya mengembalikan 20 itu kita anggap masih ada page berikutnya. Tapi kalau dia mengembalikan kurang dari 20, maka kita anggap itu sudah page terakhir. Jadi logikanya seperti itu aja teman-teman. Jadi di sini di provider kita itu kita cek apabila response result itu yang ini tadi teman-teman. Yang ini. Yang ini. Kalau dia itu kurang dari 20, berarti kita anggap dia itu result length. Kita ambil panjangnya. Kalau lengthnya itu kurang dari 20, kita anggap ini adalah page terakhir. Jadi kita atur
paging controller kita yang ini, paging controller, Appen kita pakai yang Appen last page yang ini. Oke, last page. Lalu kita isikan item yang akan kita respon. Dia berupa list. Listnya itu kita ambil dari result ini. Response result. Oke, seperti itu. Apabila dia apabila bukan last page, maka yang kita setting itu adalah Appen page yang ini. Ini kan Appen last page. Selanjutnya di sini berarti Appen page. Dia butuh next key. Next key ini adalah yang di sini tadi teman-teman, kan di sini kita atur first page-nya itu adalah 1. Jadi pada saat kita memanggil function ini, kita isi first page di sini adalah 1. Lalu pada saat kita mengatur dia next page, kita akan tambahkan yang 1 tadi itu menjadi 2. Begitupun seterusnya pada saat dia mengambil data. Jadi di sini kita samakan respon page, lalu di bukan page, result. Untuk page-nya itu kita ambil page yang ini, kita increment. Oke, seperti itu. Kita lihat kondisinya, yap, sudah sama persis. Function kita ini nanti kita panggil di dalam init state seperti ini cara panggilnya. Jadi di sini kita panggil init state, kita panggil function kita yang ini get discover with paging, tapi kita harus membungkusnya. Sebelum kita panggil functionnya itu kita harus memanggil controllernya di sini. Ini itu kita atur paging controller, terus add page request listener. Di sini akan mengembalikan pk. Pk itu yang pertama, pk-nya itu adalah 1. Terus nanti karena controller ini yang kita masukkan ke dalam sini, misal konteks, lebih cepat itu kita pakai read, pakai yang kotak ini, lalu type provider kita movie get discover, lalu ini kita import, kita import providernya di sini. Kenapa tidak terbaca? Provider. Saya copy aja ini impornya karena saya tidak hafal. Di sini. Oh oke, itu error karena kita impor ini tadi. Sip. Karena kita akan memanggil get discover movie with paging. Di sini butuh konteks, page controller itu kita isikan yang ini. Lalu untuk page-nya itu kita ambil dari page yang ini. Page key. Oke, seperti itu. Jadi logikanya itu pada saat kita membuat fungsi ini, pk-nya itu akan otomatis 1 karena di sini kita inisiasi 1. Nah, setiap function ini kan dia ini melistener atau mendengar perubahan perubahan yang ada di dalam controller ini. Jadi setiap ada perubahan itu akan dipanggil ketika kita memanggil function AppendLastPage ini atau AppendPage ini. Setiap kita memanggil ini, maka kita diminta untuk memasukkan next page di sini. Karena page-nya tadi 1, di sini pada saat berhasil page-nya itu yang 1 tadi saya increment menjadi 2. Begitu seterusnya menjadi 3 dan sampai kondisi ini terpenuhi, dia akan mengetahui kalau ini adalah sudah page terakhir. Seperti itu. Nah, untuk cara menampilkannya itu ini sudah cocok.
Di sini kita menggunakan yang namanya backlist view yang ini. Jadi ini kita copy aja. Kita tulis aja supaya kita paham. Jangan lupa di dispose. Kalau packing controllernya sudah tidak dipakai itu kita dispose. Ini ada fungsi dispose. Yang kita dispose itu adalah packing controller dispose. Oke. Sip. Di sini saya mereturn scaffold. Nanti di scaffold itu ada app bar. App bar. App barnya ini saya isikan titlenya itu Discover Movie karena saya akan menampilkan packing Discover Movie. Text ini Discover Movie. Oke, seperti itu. Untuk bodinya itu saya menggunakan widget yang ini teman-teman, backlist view. Oh, bisa juga yang separated, tapi kita pakai yang ini aja. Ini kalau kita pakai ini itu bawaan dari kita pakai yang separated. Di sini dia butuh packing controllernya itu yang ini tadi, kita setup aja. Lalu untuk buildernya itu dia butuh ini, kalau kita lihat dia butuh pixel builder delegate. Jadi kita pakai yang ini. Itemnya itu seperti ini, ada konteks, item, dan indeks. Itemnya itu adalah item objek. Di sini objeknya kita belum inisiasi karena di sini tadi kita sudah atur di sini movie model. Jadi di sini kita beri type movie model. Nanti itemnya ini akan berupa movie modelnya itu. Oke. Yang kita akan return adalah widget seperti ini. Jadi nanti widget ini tadi ada di sini, dia itu item movie. Nah, item movie ini nanti kita pakai di sini dan di sini. Bisa jadi kita pakai item movie ini di beberapa tempat di aplikasinya kita. Jadi ini kita buat aja menjadi widget. Jadi kita cut aja, kita buatkan, kita tambahkan di widget sini, kita namakan saja item movie widget. Oke, dotart. Di sini kita paste. Ini tinggal kita impor aja. Movie modelnya juga kita impor. Terus item movie ini kita rename menjadi item movie widget. Oke. Ini kita impor. Terus kan untuk hacknya itu di sini itu tidak mungkin sama dengan nanti yang di packingnya. Makanya untuk hacknya ini kita setting dia menjadi dinamis. Jadi di sini pada saat kita memanggil item movie widget ini, kita harus mengisikan width dan hacknya. Final double width. Oke, seperti ini. Ini tabnya. Oke, double cocok. Double width
Hake juga begitu, kita masukkan melalui konstruktornya. Oke, jadi di yang 300 ini kita duplikat semua, kita ganti menjadi hake. Width-nya juga begitu, width untuk ini itu biarkan aja, ini juga. Oh, jadi di sini ada untuk hake poster dan hake untuk backdrop. Jadi di sini saya ubah aja backdrop. Random kembali backdrop. Lama ya. Oke, kita tes yang ini. Itu karena ada error mungkin, makanya lama. Kita manual aja. Backdrop. Ada backdrop, ada poster. Ini oke, ada hake, ada width. Di sini kita hapus aja. Kita tambahkan dia di dalam. Kita hapus. Final. Seperti ini. Ini butuh required. Ini kita copy aja. Yang ini tadi hake backdrop, ini juga backdrop. Yang ini itu adalah poster. Movie title. Oke. Seperti itu. Di sini kita panggil aja item movie widget. Dia itu memerlukan movie-nya itu kita ambil dari movie. Lalu hake backdropnya tadi itu 300, width backdropnya itu double infinity. Posternya tadi itu 200 atau 160, untuk width-nya itu 100. Oke, seperti itu teman-teman. Ini juga untuk separator ini dia butuh konteks teks. Kita return size box aja, hey 10. Ini dia butuh sama seperti ini. Hanya saja itu yang membedakan adalah double infinity-nya ini. Jadi di sini kita cut. Kita paste ke sini. Oke, ini movie-nya error, jangan khawatir. Kita rapikan dulu dia. Ups. Ini saya salah hapus tadi. Movie item
item movie widget. Movie-nya itu kita ambil dari ini teman-teman, item yang ini, item backdropnya itu kita atur saja, misal height-nya itu 300 atau 260. Ini kita kasih aja infinity. Posternya itu kita kasih misal 140, untuk width-nya itu 80 misal. Oke, sudah tidak error lagi. Ini juga sudah tidak error. Kalau kita jalankan aplikasinya, nanti kita atur, kita lihat dulu hasilnya. Sebentar kita sesuaikan. Kita tunggu. Nanti pada saat kita klik ini akan kita panggil kelas yang ini, page yang ini. Oke, kita tunggu dulu. Kita jalankan aplikasinya, loading, dan gambarnya itu tetap sama all. Di sini lebarnya itu terlalu lebar, mungkin di hide di width-nya ini 80 coba. 100. Mungkin kita ada salah di sini. Kita periksa lagi. Backdrop. Nah, di sini teman-teman. Harusnya di sini width. Nah, seperti itu. Oke, kita tes panggil kelas ininya. Cara panggilnya itu kita menggunakan navigator. Pada saat ini diklik maka akan menavigator ke halaman Pagination ini. Jadi di sini ada outline button, di dalam functionnya ini kita isi aja navigator push. Kita pakai push titik koma. Di sini dia butuh root, kita pakai material pack root. Oke, seperti ini. Dia butuh builder itu isinya konteks, lalu konteksnya ini kita tidak gunakan. Setelah itu kita panggil movie pagination page. Kita save, ini kita beri koma supaya rapi. Kalau kita klik ini maka akan di redirect ke halaman discover movie. Kita lihat di sini packingnya sudah ada. Kita tes scroll. Ini kita lihat sudah infinity scroll teman-teman. Ini kalau kita percepat kita akan lihat di sini kayaknya ada yang salah. Kita lihat datanya itu double. Oke, mungkin ada yang salah, kita perbaiki dulu. Sebelum kita perbaiki itu kita rapikan dulu. Di sini saya akan menambahkan di sini saya akan menambahkan padding. Saya memberikan dia padding itu 16. Nah, sudah agak rapi, mungkin terlalu atau kita lihat itu ini datanya itu. Oke, kita tes jalankan kembali sambil kita baca, mungkin ada kesalahan pada saat mengambil data.
atau di provider ini mungkin mana provider kita tadi di sini. Kita tes dulu, kalau masih gagal itu berarti mungkin gambar ketiga. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Data pertama lagi ulang. Oh, kita lihat data keduanya itu masih ini, jadi mungkin itu kita ada salah di sini. Mungkin kita tes spek tambah 1 seperti itu. Kita muat ulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20. Nah, kita lihat di sini sudah data baru teman-teman. Sudah tidak duplikat lagi. Kalau kita di situ ada loading di bawah kelihatan. Oke. Ini datanya itu sudah muncul. Dan sudah infinity scroll sampai datanya habis. Oke, mantap. Sip. Kesalahan itu tadi hanya di sini. Terus saya akan mengubah ini menjadi putih supaya sama temanya seperti ini. Oke, saya ubah aja, itu ada di ini app bar. Untuk background colornya itu saya menggunakan white, lalu untuk foregroundnya saya menggunakan black. Save. Nah, untuk elevation ini terlalu tebal, saya setting dia di 0,5. Sudah bagus. Oke, mantap. Jadi pagination kita ini sudah berhasil. Di video selanjutnya itu kita akan membuat detail dari movie-nya ini. Kalau bukan detail, kita menampilkan endpoint yang lain. Nanti kita lihat aja kondisinya seperti apa. Saya akan menyesuaikan. Kalau bukan detail yang kita tampilkan itu adalah populer yang ini. Tapi itu nanti di video berikutnya. Sekarang aplikasinya sudah selesai di video ini. Saya akan push ke GitHub. Git add git commit min m. Tadi itu yang kita kerjakan adalah menambahkan pagination di discover movies ini. Jadi create page pagination on discover movies. Sip. Saya push git push min u origin master. Oke, kita cek di GitHub-nya apakah dia sudah berhasil saya push. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada 13 detik yang lalu. Kalau kita cek di sini itu movie page, siap, sudah ada pagination. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.